Kenapa belajar ilmu psikologi harus belajar filsafat juga? Pertanyaan simple tapi jawabnya susah-susah gampang. Dan dulu saya juga bingung ketika kuliah, ngapain kita belajar filsafat? Apa gunanya? Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Kan nggak ada kaitannya dengan ilmu psikologi, kan gitu. Tapi ternyata setelah berpraktek sebagai seorang psikolog, udah lulus, ternyata banyak manfaatnya ya dari belajar filsafat itu sendiri. Filsafat itu, menurut saya pribadi, itu mengajarkan kita untuk benar-benar mikir. Benar-benar kita mikirnya itu bukan sekedar bukan sekedar empiris, bukan sekedar pengalaman, bukan sekedar menggunakan literatur gitu ya, tapi belajar untuk logis gitu. Kita jadi banyak mempertanyakan sesuatu, hal apapun itu. Kadang dalam ilmu psikologi, kalau kita menerapkannya, itu kita sering kebawa gitu. Kebawa apa yang harusnya itu kita nggak boleh bawa. Misalnya pengajaran yang kita dapatkan waktu kecil, value kita, moral kita, pengajaran yang kita dapat waktu kecil, kita itu nggak boleh untuk 100% tunjukkan dalam suatu sesi konsultasi, misalnya begitu. Kita itu harus netral, harus mendengarkan, harus logis, harus mempertanyakan. Karena kita itu prinsipnya, kalau saya lah ya pribadi, saya nggak mau kayak dianggap mengajarkan gitu-gitu, enggak. Bagi saya pribadi, saya pengennya itu dianggap seperti kertas kosong. Jadi kalau misalnya saya konselingin orang, saya pengennya itu benar-benar menganggap saya nggak tahu apa-apa tentang ini orang. Saya nggak mau ngejudge, saya nggak mau berasumsi, saya nggak mau nggak mau memiliki banyak pendapat lah mengenai orang ini gitu loh. Dan itu baru bisa saya achieve sejak saya itu memahami benar-benar tentang filsafat itu sendiri. Karena filsafat itu benar-benar menganggap seseorang atau sesuatu itu belum tentu sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, belum tentu sama dengan kamu, dan kamu diajak untuk selalu berpikir gitu loh. Bener nggak? Jangan-jangan yang selama ini sudah kamu pikir benar, itu ternyata yang salah gitu loh. Ibaratnya kayak kamu bersikeras gitu bahwa ini yang benar, pasienmu juga bilang enggak, ini yang benar, sama-sama bersikeras gitu. Dan ini baru bisa benar-benar patah kebiasaan itu kalau kita belajar filsafat, bahwa kebenaran atau sebuah kebenaran itu subjektif. Apalagi kalau kita ngomong masalah pendidikan, kita ngomong masalah moral, masalah apa sih ya, yang kebanyakan itu subjektif gitu loh. Nah, filsafat itu mengajarkan kita itu seperti itu, bahwa coba deh kamu cek juga, kebenaran yang selama ini kamu anggap benar itu belum tentu benar. Di mata orang lain pun juga belum tentu benar. Orang lain pun kita sebaiknya tidak paksakan kebenaran itu. Nah, itu yang akhirnya saya dapatkan, dan kita akhirnya itu jadi lebih lebih objektif gitu. Ketika kita melihat orang lain, oh iya, kita anggapnya kita benar-benar nggak tahu apa-apa, kita benar-benar menganggap dia sebagai sebuah bukan objek gitu ya, manusia, kita terima gitu. Nggak sama kayak kita, pandangannya juga nggak apa-apa. Mungkin temperamen kita jadi juga stoik gitu ya. Ya mungkin dia ada masalah, makanya dia marah-marah, temperamen. Mungkin dia meluapkan sama kita, tapi bukan berarti dia itu benci sama kita. Bisa aja dia benci sama dirinya sendiri, kan gitu. Dan ini yang sebetulnya ingin diajarkan oleh filsafat kalau menurut saya. Begitu juga kalau kita ngomongin tentang filsafat ilmu ya, bukan filsafat manusia saja. Artinya yang selama ini kita pelajari itu dalam keilmuan, terutama psikologi ya, saya nggak ngomongin masalah yang lainnya. Belum tentu apa yang kita pelajari selama ini itu selalu benar gitu, secara keilmuan. Artinya kita itu akan selalu terbuka gitu.
Ya itu karena apa? Karena filsafat. Nah, saya belajarnya begitu. Berarti ilmu apapun yang saya dapatkan, oh mungkin mereka benar, mungkin gitu. Saya nggak pernah kayak, nggak mungkin, itu salah gitu. Ya mungkin benar, tapi mungkin tidak sesuai dengan keilmuan kami, misalkan kayak gitu. Ya, ada beberapa keilmuan yang absurd pun tetap saya akan bilangnya, ya mungkin benar, mungkin untuk fun, mungkin untuk keperluan tertentu, mungkin itu oke gitu, tapi untuk keperluan secara keilmuan psikologi mungkin enggak, kayak gitu. Ya, paling enggak dari filsafat gitu saya belajar banyak hal lah untuk lebih memahami manusia, memahami keilmuan, lebih stoik gitu ya, lebih apa ya, bisa lebih kuat, tegas secara mental, bahwa ya secara manusia, secara keilmuan ya itu mungkin manusia memang beda-beda, punya alasannya masing-masing. Jadi ya kita nggak ngejudge gitu. Itu paling nggak itu yang saya dapatkan. Nggak tahu kalau kalian, mungkin kalian boleh share di kolom komentar. Kalau kalian belajar tentang filsafat, apa sih yang kalian dapatkan? Coba kalian sharing ya. Semoga bisa memberi manfaat video hari ini dan salam sehat jiwa untuk kita semua.